Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang paling beruntung adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dengan mengingatnya, paling tidak ada yang disiapkan menuju kematian itu. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia ini. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Seperti yang terjadi pada pria ini yang bikin geger satu kampung. Berikut kisahnya yang dikutip dari majalah Hidayah, yang semoga dapat bermanfaat bagi kita untuk selalu mengingat kematian. Pada pagi itu, sebuah kampung di sudut desa Sumatera mendadak gempar. Seorang pemuda ditemukan meninggal oleh ibunya. Tak ada hujan, tak ada sakit. Pemuda 23 tahun itu meninggal mendadak dan banyak yang bilang karena angin duduk. Tidak ada yang menduga, tak ada yang mengira jika pemuda yang masih bujangan itu akan meninggal di usia yang masih belia. Apalagi ia dikenal baik dan pendiam. Dari pengeras suara musola kampung kabar itu menyebar ke semua sudut rumah. Sehingga banyak yang tak percaya, apalagi baru saja semalam pemuda itu asik bercanda bersama warga. Pemuda itu dipanggil Wayan. Kenapa Wayan pergi meninggalkanku secepat ini? Ratap ibunya. Semalam dia masih bercerita banyak, tapi kenapa sekarang sudah terbujur kaku tak bernyawa dan secepat itu pergi meninggalkan kami semua? Mengapa bukan aku yang harus meninggal terlebih dulu? Kenapa harus Wayan? Ratap ibunya kembali membuat semua orang ikut haru menyaksikan ibunya menangis di depan jenazah. Setelah pihak keluarga berunding, akhirnya jenazah akan segera dimandikan agar cepat dikebumikan. Dalam hitungan menit, jenazah Wayan yang dibopong itu pun sudah berpindah tempat dan siap dimandikan. Tetapi saat jenazah siap dimandikan dan kain penutup yang membungkus almarhum dibuka dan hendak diguyur air, pihak keluarga yang akan memandikan jenazah Wayan dibuat tercengang dan juga terperangah kaget. Ayahnya kaget melihat jenazah Wayan dari mulutnya mengeluarkan darah. Anehnya, darah yang ditemui oleh Kasmon masih mengalir dan membasahi raut muka Wayan, sehingga orang-orang yang hendak memandikan jenazah pun melihat dan dibuat terperangah, bingung dan celingukan. Dengan kain kafas yang sudah disiapkan untuk perawatan jenazah, bersama dengan alat dan peralatan-peralatan lain, ayahnya berusaha membersihkan darah yang mengalir dari mulut Wayan tersebut. Dia berusaha membersihkan dengan cekatan, seakan tak ingin anak lelakinya itu ternoda leleran darah. Tetapi darah yang mengalir dari mulut Wayan tidak kunjung berhenti. Darah itu semakin terus mengalir dari mulut Wayan. Dan warna darah yang keluar ternyata tak seperti umumnya darah. Darah yang keluar dari mulut almarhum beraneka warna atau berwarna-warni. Memang darah itu didominasi oleh warna merah. Tetapi darah merah itu bercampur dengan darah kecoklatan, kebiru-biruan, dan juga kehijauan yang mengundang orang-orang yang ada di dekat jenazah heran, juga terbengong-bengong. Orang-orang yang mau memandikan jenazah almarhum dibuat semakin bingung dan tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi keadaan. Apalagi seiring dengan leleran darah yang mengucur dari mulut Wayan itu, disertai pula dengan bau yang tak sedap dan tak enak untuk dihirup. Bau darah itu cukup menyengat, sehingga ayahnya sampai tidak kuat bertahan di dekat jenazah anaknya sendiri, terpaksa menutup hidung rapat-rapat. Udara di sekitar tempat pemandian jenazah pun segera tercemar, dan bau tidak enak yang bersumber dari mulut Wayan pun menyeruak ke segala penjuru arah seiring hembusan angin.
Orang-orang yang melayat jadi tak kuasa lagi menahan aroma tidak sedap tersebut yang bersumber dari mulut Wayan, dan segera menutup hidung rapat-rapat. Di tengah suasana yang mencekam dengan bau busuk yang menyengat itu, Sarbini, 30 tahun, tiba-tiba beranjak dari kursi. Merasa kasihan, tidak tega melihat jenazah Wayan dibiarkan terbengkalai. Dia segera melangkahkan kakinya ke tempat pemandian jenazah. Seakan mendapat kekuatan dan keberanian, dia tidak peduli dengan bau yang menyengat. Didorong perasaan tak tega melihat kondisi jenazah, dia segera memerintahkan pihak keluarga untuk membersihkan bagian tubuh Wayan yang lain. Sementara dia sendiri mengurusi bagian kepala Wayan, terutama di mulut Wayan yang mengeluarkan darah segar. Dengan telaten, Sarbini yang memang dikenal warga kampung Delima sebagai orang yang baik itu membersihkan mulut Wayan. Berulang kali dia mengusap leleran darah yang mengalir tersebut. Anehnya, tetap saja darah dari mulut Wayan bercucuran terus dan tidak mau dihentikan. Darah itu seakan tak mau henti mengucur, dan prosesi pemandian jenazah Wayan itu pun harus memakan waktu lama, berjam-jam. Karena darah itu tidak kunjung henti, pihak keluarga mulai diserang rasa cemas dan dicekam kebingungan. Akhirnya, proses pemandian jenazah diputuskan untuk disudahi, meski darah segar masih saja terus mengalir dari mulut Wayan. Dengan disumbat kapas putih, darah itu memang sedikit tertahan dan tak keluar. Kendati demikian, rembesan darah yang mengalir dari sumbatan kapas tetap mewarnai kapas yang berwarna putih itu menjadi kotor, akibat aliran darah dari mulut Wayan yang belum bisa dihentikan. Jenazah Wayan segera dibopong ke dalam rumah untuk dikafani dan kemudian disolati. Setelah mempertimbangkan kondisi jenazah yang sedemikian parah, maka prosesi pemakaman Wayan pun akhirnya dilaksanakan dengan cepat setelah jenazah itu disolati. Maka tidak lama setelah disolati, jenazah Wayan langsung diusung ke tempat peristirahatan terakhir, diiringi oleh para pelayat yang sebagian besar adalah warga kampung Delima. Setelah pelayat memasuki pintu makam dan kemudian sampai di dekat lubang kubur yang sudah disiapkan, maka keranda pun diletakkan. Jenazah Wayan pun diambil dari keranda, lalu diangkat oleh 4 orang pelayat. Tetapi ketika jenazah diangkat, orang-orang yang hadir di pemakaman melihat di bagian kepala jenazah, terutama bagian mulut, ada bercak darah yang berwarna merah kecoklatan, kebiru-biruan, dan juga kehijauan yang membasahi kain kafan berwarna putih menjadi ternodai. Apa mau dikata lagi, darah sepertinya tak bisa dihentikan. Orang-orang memang sempat bimbang untuk memutuskan tentang keberadaan darah yang masih belum terhenti itu. Tetapi saat 2 orang hendak turun ke liang lahat guna menyambut kedatangan jenazah Wayan, sebelum jenazah Wayan dimasukkan ke liang lahat, tanah yang ada di pinggiran kuburan tiba-tiba berjatuhan, longsor dan menimbuni sebagian lahan liang lahat. 2 orang yang bertugas turun di liang lahat terpana kaget. Dalam keadaan itu, maka kedua orang itu segera turun untuk mengangkat tanah-tanah yang berjatuhan dan menyesaki liang lahat. Tanah longsoran itu dibersihkan, tetapi lagi-lagi peristiwa yang sama terjadi kembali berkali-kali. Akhirnya, karena tanah longsoran itu tidak seberapa, maka diputuskan tetap memasukkan jenazah Wayan ke liang kubur. Setelah jenazah ditempatkan di liang lahat, seorang mengumandangkan azan. Setelah itu, jenazah ditutup dengan papan dan selanjutnya ditimbun dengan tanah. Seterusnya, orang-orang yang melayat pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Tanah pekuburan umum itu lenggang kembali. Suka amalan kesaktian. Dengan kondisi seperti itu, bisa dimaklumi jika Wayan tidak bisa melanjutkan kuliah selepas SMA dan memilih menjalani hidup apa adanya. Kendati begitu, Wayan tidak mau hanyut dengan pergaulan anak-anak muda zaman sekarang yang nongkrong di pinggir jalan atau mabuk-mabukan. Dia lebih memilih aktif di masjid, ikut kegiatan robana dan juga pengajian. Pendek kata, dia dikenal warga kampung sebagai orang yang baik dan ringan tangan.
apalagi kalau ada tetangga yang memiliki hajatan atau kerja bakti. Akan tetapi, ada satu sisi kehidupan Wayan yang membuat hidupnya itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan itu pengaruh dari orang tuanya. Dia itu gemar mencari ilmu kesaktian dengan menjalani amalan-amalan dari seseorang, dan banyak mempercayai hal-hal yang bersifat mistis yang bahkan lebih mengarah ke musyrik, seperti melakukan amalan untuk mendapatkan keris, kekuatan tenaga dalam, dan kekuatan kesaktian lainnya lagi. Banyak orang mengira keluarnya darah itu sebagai dampak dari sakit paru-paru yang ia derita. Tapi ada juga yang menyangkal. Alasannya, jika akibat penyakit yang dideritanya, maka darah itu kecoklatan. Apalagi saat mau dimasukkan ke dalam liang lahat itu, tanah di pinggir kuburan longsor berulang kali. Akibatnya, orang-orang hanya terheran-heran dan tak tahu ada apa di balik semua itu. Mereka semua berkesimpulan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.